Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu bapak, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rupa-rupa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang masih dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, yang akan terus kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini akan terus melekat sampai akhir hayatnya kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan terus mengalir kepada para sahabat, kerabat dan seluruh umat sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal beberapa menit lagi, mungkin sekitar 30-40 menit ke depan, bulan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadiahkan kepada usia kita akan segera pergi meninggalkan kita. Ketika detik-detik Ramadan sudah hampir usai seperti sekarang, mari kita lihat suasana batin kita masing-masing. Seperti apakah gelora jiwa kita? Seperti apakah suasana batin yang bergejolak dalam hati kita? Apakah kita senang? Kita begitu gembiranya Ramadan sudah mau berakhir? Atau kita biasa-biasa saja, cuek, tidak ada urusan? Atau mungkin ada di antara kita yang justru mulai mikir, kenapa ini segera berakhir, lalu muncul rasa sedih? Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ya, jujur li, orang kalau sudah selesai Ramadan mestinya senang. Kita sudah puasa 30 hari, kita sudah traweh, kita sudah tadarus Al-Quran, kita sudah bayar zakat, kita sudah bahkan zakat yang lain-lainnya sudah kita tunaikan, sodakoh kita perbanyak. Itu kan amalan-amalan baik semua. Dan itu sudah kita lakukan, tentunya kita senang itu. Tetapi lihatlah sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Pak Manaf, apa gelora jiwa yang muncul di kalangan para sahabat kala itu saat Ramadan hendak berakhir? Sepertinya agak berbeda dengan kebanyakan suasana hati kita yang begitu gembira, bahkan kayak mau keluar dari penjara misalnya gitu ya, senang banget rasanya. Justru para sahabat itu merespon semakin berakhirnya Ramadan itu dengan kesedihan. Ekspresi kesedihannya insya Allah sebagian kita melakukannya. Tidak hanya sekedar air mata, tidak hanya sekedar tangisan,
penyesalan kenapa Ramadan segera berakhir, tapi sekaligus ada actionnya, yaitu ada ikhtiar bagaimana seolah-olah Ramadan itu berjalan lebih lambat, terutama di akhir-akhirnya itu. Dibuat skenario supaya hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu berjalan relatif lebih lama. Bagaimana caranya? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang juga dilakukan oleh para sahabat di 10 hari terakhir Ramadan. Beliau Rasulullah SAW mulai maghrib malam ke-21 sudah menutup diri dari semua aktivitas duniawi. Karena yang dimaksud oleh iktikaf oleh Rasulullah di akhir Ramadan yang 10 hari itu, ya memang Rasulullah 10 hari itu berada di masjid. Ini yang susah sekali kita contoh. Mungkin adalah sebagian di antara kita sekali dua kali dalam rentang hidup kita pernah melakukan itu. Mungkin dulu kapan pernah. Sejak malam tanggal 21 Rasulullah itu melakukan itikaf, membuat kemah di pojok masjid untuk seluruh aktivitas dilakukan di dalam masjid. Tidur di masjid, duduk di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat. Siang malam seperti itu. Ini adalah upaya Rasulullah dan para sahabat supaya seolah-olah waktu itu bergerak lebih lambat. Kenapa? Karena tidak melibatkan diri pada aktivitas duniawi. Mungkin kita merasa belakangan ini waktu kayak cepat sekali bergerak. Ngerti-ngerti sudah Jumat, mengerti-ngerti sudah Jumat, gitu saja. Itu mungkin karena kita itu sudah terlalu sibuk dengan kegiatan duniawi. Maka waktu jadi cepat sekali. Tapi seandainya kita meluangkan waktu lebih banyak untuk duduk, maka waktu seolah-olah akan berjalan lebih cepat. Jadi Rasulullah dan para sahabat, cara mereka untuk menahan agar detik-detik Ramadan itu berlalu tidak lebih cepat, agar Ramadan itu agak sedikit melambat, seolah-olah melambat, maka yang mereka lakukan adalah berdiam diri di masjid. Kalau kita tidak bisa seperti yang Rasulullah lakukan, yang paling tidak yang sudah kita lakukan selama ini, yakni kita itikaf di malam harinya. Itu sudah menunjukkan ikhtiar kita untuk mencoba menahan seolah-olah Ramadan bergerak lebih lambat. Karena biasanya mungkin kita mulai iktikaf, misalnya habis sholat tarawih, pulang dulu sebentar, 2 bentar, lalu datang lagi ke masjid. Mulai jam 10 start misalnya. Kita perbanyak waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu nanti akan bergerak lebih lambat ketimbang kalau kita pakai untuk tidur. Seandainya kita hanya tidur jam 10, nanti ngerti-ngerti bangun sudah pukul 3 misalnya. Tapi manakala kita menyediakan diri untuk datang ke masjid, maka waktu akan bergerak lebih lambat, apalagi diisi dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitulah jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, apa bacaan yang mestinya diperbanyak dibaca di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Adalah kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sampaikan kepada Allah SWT, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkaulah zat yang suka sekali untuk memaafkan. Tuhibbul afwa, sangat mencintai peristiwa permohonan maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Bahkan ketika kita tidak punya doa-doa lain, atau saking banyaknya permintaan misalnya, saking banyak permintaan sampai kita agak susah merangkum permintaan-permintaan itu, cukuplah permintaan itu kita perbanyak di malam-malam terakhir bulan Ramadan, itu menyelesaikan semuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah SWT, kebutuhan kita hidup di dunia itu apa lagi? Kalau semua dosa sudah diampuni oleh Allah, lalu kita punya butuh apa lagi? Itu saja kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan sandang, pangan, papan itu sebetulnya kebutuhan-kebutuhan ikutan. Asal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa kita, asal Allah telah ridho dengan kita,
maka barang yang bernama sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan itu oleh Allah menjadi min haitsu la yahtasib. Menjadi barang yang oleh Allah akan dihadiahkan begitu saja. Maka kalau kita mungkin nggak bisa mendoa yang bagaimana ketika di malam-malam terakhir Ramadan, sudahlah, berdoanya itu adalah istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah, lalu membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biarkan Allah yang membereskan yang lainnya, asalkan Allah SWT sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu sudah kita lakukan insya Allah. Ini sudah kita lakukan sebagai ikhtiar kita untuk membuat seolah-olah Ramadan itu bergerak lebih lambat, yaitu dengan menghidupkan malam harinya yang mestinya biasa kita lakukan dengan tidur, lalu kita ganti dengan sholat, kita ganti dengan tadarus, kita ganti dengan duduk untuk berzikir, mengingat Allah Ta'ala, mengingat dosa-dosa kita, menginginkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya kita. Dan itu sudah kita lakukan insya Allah, meskipun belum seperti yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, karena memang mereka totalitas ya. Tapi kalau kita terapkan sekarang mungkin sebagian besar kita mungkin akan cukup kesulitan. 10 hari terus-terusan di masjid, bahkan diceritakan ketika Rasulullah itu hendak sisiran, itu Rasulullah hanya mengeluarkan kepalanya di jendela masjid, lalu Aisyah yang menyisiri rambutnya. Keluar kalau hanya ada kebutuhan syar'i ya yang diperlukan gitu. Artinya lebih banyak waktu digunakan di dalam masjid. Ya, sekuat yang kita mampu kita sudah melakukan itu. Jadi paling tidak, kalaupun kita tidak bisa menghilangkan sisi senang karena Ramadan berakhir, tapi tambahkan ruang di dalam hati kita, anjuran-anjuran Rasulullah SAW, perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah SAW selama bulan Ramadan, kita sudah berusaha melakukannya. Mudah-mudahan kita melakukan itu dengan ikhlas, dan tentunya kita akan senang karena kita sudah berhasil melakukannya. Tetapi sisipkanlah sebagian ruang dalam hati kita ada kesedihan, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bulan yang sedemikian mulianya ini masih bisa kita nikmati di tahun yang akan datang. Ada yang bisa menjamin? Tentu tidak ada. Maka sisakan sedikit ruang dalam hati kita untuk bersedih dengan berakhirnya Ramadan. Mungkin di malam-malam terakhir kita sudah melakukan itu, merasa kok cepat sekali, tidak sengaja mungkin saat zikir-zikir malam kita meneteskan air mata. Mudah-mudahan itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, inilah hambamu yang begitu cintanya kepada Ramadan dan seolah-olah tidak rela pergi meninggalkan Ramadan, dan sudah berusaha untuk membuat Ramadan bergerak lebih lambat dengan cara melek di malam hari, dengan cara menghidupkan malam. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, beberapa menit lagi kita sudah menjadi alumni Ramadan. Tapi pertanyaannya, alumni yang seperti apakah kita? Semua orang pasti menjadi alumni Ramadan. Semua orang yang sudah melewati Ramadan dan besok berhari raya, semua boleh mengaku diri sebagai alumni pendidikan tarbiyah yang diselenggarakan langsung oleh Allah Ta'ala bernama Ramadan. Tapi predikatnya seperti apa? Sebagaimana lulusan sarjana itu ada yang cum laude, ada yang tidak cum laude gitu kan, ada yang sukses, ada yang kurang sukses. Maka alumni Ramadan pun seperti itu. Nanti kan kita lihat, kita alumni Ramadan seperti apa. Nah, mestinya ya kalau kita kembali kepada tujuan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan siam di bulan Ramadan, tidak lain predikat alumni Ramadan adalah muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, ini sudah sangat familiar di telinga kita.
Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi predikat yang mestinya kita dapatkan setelah kita bergelut dengan waktu 30 hari ini selama bulan Ramadan adalah meningkatnya ketakwaan kita. Insya Allah kita sudah jadi orang takwa selama ini, tapi harapannya dengan hadirnya Ramadan tahun ini menjadi makin bertakwa. Dan ini adalah derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Meskipun kadang pemahaman seperti ini hanya laku di pengajian. Hanya saat kita sedang pengajian, saat kita sedang di masjid, di musola, itu kita agak sadar kalau ya yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling takwa. Meskipun kadang ketika kita keluar di sana sudah bergelut dengan dunia nyata sehari-hari, seringkali yang menjadi takaran bagi kita untuk mengukur diri kita, mengukur orang lain juga, itu bukan lagi takwa. Biasanya seperti itu. Biasanya kita akan menggunakan standar manusia. Seperti orang yang lebih tinggi tingkat sosialnya, kita akan cenderung lebih menghargai orang yang mungkin lebih kaya. Orang tua kalau punya anak lalu datang calon-calon mantu, biasanya yang ditakar pertamanya ya bukan takwanya. Masih kerjane apa? Kerjane nang ndi? Itu bukan persoalan takwa. Nah, tapi paling tidak kita para alumni Ramadan mulai berpikir bahwa untuk mengukur diri kita, mengukur orang lain, takaran yang paling tepat sebagaimana yang dibuat oleh Allah Ta'ala mestinya adalah takaran takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan puasa itu membawa kita pada situasi itu. Seluruh rangkaiannya itu melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu bagaimana berikutnya? What's next setelah kita berada di bulan Ramadan dan kita sudah di penghujung, betul-betul penghujung Ramadan tahun ini? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, Ibu Bapak, kita memperbanyak doa. Mulai dari hari ini sekarang sampai 6 bulan ke depan, itu kalau Rasulullah dan para sahabat itu kira-kira membagi tahun itu menjadi 2 bagian, yaitu 6 bulan pasca Ramadan dan 6 bulan pra Ramadan. Hanya begitu. Jadi hidup mereka itu adalah Ramadan sentris. Hidupnya itu untuk Ramadan. Jadi begitu keluar dari Ramadan, 6 bulan pertama itu ada doa khusus yang menunjukkan mereka, meskipun mereka selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah pasti Maha menerima amalan kita. Tetapi ada sisi, ada ruang yang mereka sisakan kekhawatiran. Jangan-jangan Allah tidak menerima amal kita. Yang mestinya itu juga ada dalam hati kita. Jangan kita menjadi orang yang terlalu pongah, merasa begitu hebatnya beramal di bulan Ramadan sehingga begitu yakinnya seluruh amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sisakan sedikit ruang dalam hati kita kekhawatiran. Jangan-jangan puasa kita hanya dapat lapar dan dahaga. Jangan-jangan sodakoh kita hanya bisa diterima oleh manusia karena memang tujuannya adalah untuk mendapat pujian dari manusia. Jangan-jangan sholat malamnya kita, tarawihnya kita hanya sampai di sini saja, tidak sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala karena dianggap tidak melakukan sholat, karena yang kita lakukan, rukuk sujud yang kita lakukan bukan karena Allah. Harus ada ruang dalam batin kita kekhawatiran seperti itu. Sehingga di 6 bulan pertama pasca Ramadan, Al-Quran mengajarkan Rabbana taqabbal minna innaka
Antas Samiul Alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Engkaulah yang paling tahu, Engkaulah yang paling melihat tentang usaha kami. Mungkin sholat kami belum begitu baik ya Allah. Mungkin tarawih kami masih agak malas-malasan. Mungkin setelah tarawih kami ngerundel kok bacaannya panjang-panjang. Tapi ya Allah, lihatlah bahwa hamba-Mu ini sudah berusaha, sudah berikhtiar semampu kami ya Allah untuk sujud ruku di hadapan-Mu. Mungkin qiyamul lail kami masih jauh sekali dengan kualitas qiyamul Ramadan Rasulullah dan para sahabatnya yang begitu panjangnya, yang begitu khusyuknya, yang begitu bisa menghayati setiap bacaannya. Adapun kami, bahkan bacaan sholat pun tidak kami pahami. Tapi ya Allah, lihatlah bahwa kami sudah berusaha semampu kami dengan keimanan yang kami punya. Rabbana taqabbal minna ya Rabb. Sisakan kekhawatiran seperti itu. Jangan kita terlalu merasa begitu kerennya, begitu hebatnya, pastilah amal saya diterima, pastilah ibadah saya diterima. Tidak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan seperti diceritakan dalam Al-Quran, amalan-amalan itu di akhirat nanti akan menjadi seperti debu yang berterbangan karena tidak dihadirkan di atas akidah tauhid kepada Allah Ta'ala, melainkan ada nuansa-nuansa musyrik. Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk yang selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga tambahan doa-doa yang dibuat oleh para ulama yang mungkin bisa lebih spesifik. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa sujudana ya Rabbal Alamin. Doa-doa tambahan seperti itu sepertinya wajib atau harus sering kita kumandangkan di waktu-waktu seperti sekarang, dan bahkan oleh para Rasul para sahabat itu sampai 6 bulan pasca Ramadan untuk memastikan semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima dengan segala kekurangannya, lalu pada 6 bulan berikutnya yang ada dalam hati mereka adalah kerinduan dengan Ramadan. Waballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Rob kepada bulan Ramadan tahun depan. Begitu rindunya. Begitulah Rasul dan para sahabat hidupnya itu seolah-olah berpusat kepada Ramadan, Ramadan sentris. 6 bulan pasca Ramadan mereka banyak berdoa agar amalan selama Ramadan tahun kemarin diterima. 6 bulan berikutnya berharap dengan penuh harapan mudah-mudahan Allah bisa menyampaikan kita kepada Ramadan tahun berikutnya. Yang kedua, setelah kita berRamadan seperti sekarang, yaitu yang pertama tadi memperbanyak doa, yang kedua adalah menjadikan kehidupan Ramadan sebagai model untuk kehidupan di bulan-bulan berikutnya. Menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita itu sudah ditarbiyah, sudah dilatih agar semua kebaikan itu menjadi akhlak. Akhlak itu menurut Imam Ghazali adalah amal yang ketika kita lakukan itu tanpa dipikir-pikir dulu. Sudah otomatis. Jadi kalau kita melakukan sesuatu secara otomatis itulah akhlak. Jadi kalau kita wahing lalu mengucap alhamdulillah tanpa dipikir, alhamdulillah gitu, ya itulah akhlak kita. Tapi kalau kita wahing yang muncul yang lainnya, ada yang tahu, ada yang lombok, itu ya memang akhlaknya itu, nggak usah dipikir itu. Nah Ramadan itu adalah akhlakisasi. Ya, jadi perbuatan-perbuatan baik itu diulang-ulang setiap hari supaya menjadi akhlak.